Halo minasan, kembali lagi bersama di G Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba bagian kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Urokodaki adalah seorang penempa para ahli pedang yang nantinya akan menjadi cikal bakal tim pemburu iblis. Dia akan menempa dengan caranya sendiri dan akan memastikan didikannya mampu bertahan dalam seleksi akhir di Gunung Fuji Kasane. Dialah yang memutuskan apakah Tanjiro layak atau tidak untuk mengikuti seleksi akhir. Untuk menuju seleksi akhir inilah Tanjiro mengisi kesehariannya dengan berlatih full di bawah pengawasan guru Urokodaki. Agar bisa bertahan hidup di ujian nanti, dia harus berlatih dengan maksimal. Dia harus meningkatkan kemampuan fisik dan penciumannya agar menjadi lebih tajam. Latihan naik dan turun gunung terus dilakukannya. Seiring dengan itu, jebakan yang ada menjadi semakin berat dan seakan-akan siap mengincar nyawanya. Dia pun juga mulai menggunakan pedang asli dalam latihannya. Setelah menuruni gunung, Tanjiro tidak lantas berhenti. Dia masih harus berlatih mengayunkan pedang hingga kecapean. Dia rela tidur malam untuk mencatat semua hasil latihannya sampai ngantuk-ngantuk. Itu semua dilakukannya demi bisa membuat Nezuko kembali menjadi manusia. Urokodaki melatih Tanjiro dengan teknik bertahan dan menyerang. Dia juga mengajarkan teknik pernafasan khusus dengan konsentrasi total. Teknik ini bisa meningkatkan stamina dan kecepatannya. Selain itu, Tanjiro juga mempelajari teknik 10 kuda-kuda pernafasan air hingga berlatih di bawah air terjun yang deras. Hari-hari pun berlalu, Tanjiro pun sudah semakin mahir menggunakan pedangnya. Sudah 1 tahun lamanya Tanjiro berlatih di Gunung Sagiri. Urokodaki juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Sisanya tergantung Tanjiro sendiri. Apakah dia bisa berkembang dengan teknik dasar yang Urokodaki ajarkan? Kemudian Urokodaki mengajak Tanjiro ke suatu tempat di mana ada sebuah batu yang sangat besar. Dia mengatakan kalau Tanjiro bisa membelah batu itu dengan pedangnya, maka dia akan mengizinkannya mengikuti seleksi akhir menjadi pasukan pemburu iblis. Tanjiro pun terus berlatih dan mencoba untuk menebas batu besar itu. Ilmu yang diajarkan Urokodaki selalu dikerjakannya demi bisa menjadi pasukan pemburu iblis. Sayangnya, sudah 6 bulan berlalu dan dia masih belum bisa menebas batu tersebut. Dia pun sudah hampir menyerah, tapi tiba-tiba muncul seorang bocah lelaki dengan mengenakan topeng rubah yang menegur Tanjiro dan menjatuhkannya. Nampaknya, Tanjiro lupa akan teknik gerakan dasar yang diajarkan guru Urokodaki. Untuk itulah si topeng ini akan terus menekan dan mengingatkan Tanjiro akan dasar-dasar teknik yang telah dipelajarinya selama ini. Serangan sang bocah sangat kuat, hingga membuat Tanjiro pingsan tak sadarkan diri. Padahal dia hanya menggunakan pedang kayu, sementara milik Tanjiro adalah pedang asli. Malamnya Tanjiro terbangun dan sudah ada seorang gadis kecil yang bernama Makomo. Makomo bercerita bahwa anak lelaki yang berlatih tanding dengannya bernama Sabito. Di sini Makomo datang untuk mengajari dan memperbaiki gerakan kuda-kuda Tanjiro yang salah. Makomo mengungkapkan bahwa dia dan Sabito adalah anak yatim piatu dan Tuan Urokodaki mengadopsinya. Hari-hari Tanjiro sekarang dipenuhi dengan banyak latihan sparring dengan Sabito. Tentunya si Tanjiro ini masih belum bisa mengalahkan Sabito sekalipun. Tepat 6 bulan berikutnya, Tanjiro sudah semakin matang dengan semua latihannya. Saat itu tanpa diduga Sabito menggunakan pedang asli untuk yang pertama kalinya saat melawan Tanjiro. Saat pertarungan ini baru dimulai, pedang Tanjiro akhirnya bisa menebas Sabito untuk pertama kalinya. Topeng Sabito pun terbelah menjadi 2 bagian. Sabito sangat terkejut, namun dia menampakkan senyumnya dan senang akan keberhasilan Tanjiro. Makomo dan Sabito tiba-tiba secara perlahan menghilang di telan kabut. Saat itu, Tanjiro menyadari bahwa pedangnya yang dia pikir menembus topeng Sabito ternyata telah membelah batu besar itu menjadi 2 bagian.
Alasan mengapa Tanjiro bisa menang melawan Sabito adalah karena dia bisa mencium garis benang. Benang itu menghubungkan pedangnya dengan lawan. Dia pun bisa langsung membidikkan tabasannya dengan akurat. Dengan terbengong-bengong, Tanjiro mengamati batu besar yang berhasil dibelahnya. Saat itu, guru Urokodaki langsung datang. Dia tidak menyangka kalau Tanjiro bisa membelah batu tersebut. Tanjiro benar-benar telah berusaha keras. Sang guru pun langsung benar-benar sangat bangga padanya. Secara refleks, Tanjiro pun menangis di pelukan Urokodaki. Sang guru pun mengizinkannya untuk mengikuti seleksi akhir agar menjadi pasukan pemburu iblis. Setelah ujian nantinya selesai, Urokodaki menginginkan Tanjiro kembali hidup-hidup. Dia akan menunggu di Gunung Sagiri bersama dengan Nezuko. Malamnya guru Urokodaki memasak banyak makanan untuk merayakan keberhasilan Tanjiro dalam usahanya menyelesaikan semua latihannya. Tanjiro begitu senang. Dalam hatinya, sang guru sudah tidak bisa membantu apa-apa lagi pada Tanjiro. Saat ini semuanya tergantung dari kemampuan Tanjiro sendiri. Selepas ini, dia pasti akan mengalami banyak kesulitan yang lebih berat daripada latihannya selama ini. Setidaknya untuk sekarang, dia bisa menikmati waktu istirahatnya dengan maksimal. Urokodaki mengingatkan Tanjiro bahwa kekuatan iblis itu ditentukan oleh seberapa banyak mereka memangsa manusia. Tanjiro harus meningkatkan sensitivitas hidungnya agar bisa mengetahui seberapa banyak manusia yang telah dimangsa oleh suatu iblis. Sang guru memberikannya sebuah topeng rubah dengan mantra perlindungan di dalamnya. Topeng ini adalah topeng yang sama yang diberikan Urokodaki pada semua murid-muridnya. Paginya, Tanjiro berpamitan pada Nezuko dan Urokodaki untuk segera pergi ke tempat seleksi akhir di Gunung Fuji Kasane. Sesampainya di lokasi, dia kagum akan keindahan bunga wisteria yang saat ini sedang mekar-mekarnya. Di sana juga banyak ditemui para calon seleksi akhir yang hadir. Panitia menyampaikan bahwa gunung ini dipenuhi dengan iblis yang ditangkap oleh para pemburu iblis. Namun iblis itu tidak bisa keluar kemana-mana karena di sini banyak bunga wisteria yang bermekaran sepanjang tahun, dan iblis sangat membenci bunga wisteria ini. Hal ini membuat para iblis benar-benar terkurung di dalam penjara bunga wisteria. Para panitia menyampaikan bahwa di dalam ujian ini sudah tidak ada lagi bunga wisteria yang muncul, sehingga para calon pemburu iblis harus bisa bertahan dari serangan iblis selama 7 hari 7 malam. Ujian pun dimulai. Prioritas Tanjiro saat ini hanyalah bisa bertahan hidup selama 7 hari. Dia berlari ke arah timur, di mana matahari akan terbit. Hal ini dimaksudkan supaya dia bisa menghindari serangan iblis lebih dini dengan bantuan sinar matahari. Namun di tengah jalan, dia diserang oleh 2 ekor iblis secara bersamaan. Para iblis ini berkelahi satu sama lain dan memperebutkan Tanjiro sebagai makanannya. Tanjiro dengan tenang menghadapi dan menunjukkan hasil latihannya. Dia pun berhasil menebas 2 iblis tersebut dengan mudah. Namun sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan munculnya iblis tangan raksasa. Iblis ini memakan salah satu seorang peserta seleksi secara utuh. Tanjiro sebenarnya sangat ketakutan, namun dia mengumpulkan segenap keberaniannya dan menyelamatkan peserta lainnya dengan menyerang si iblis. Mengetahui Tanjiro adalah murid dari Urokodaki, si iblis ini sangat marah dan ingin segera memakannya. Dia bahkan dengan sangat bangga mengaku telah membunuh 13 murid Urokodaki semenjak dia ditangkap di sini. Tidak disangka, ternyata Sabito dan Makomo adalah salah satu 13 murid Urokodaki tersebut. Mendengar kenyataan ini, Tanjiro sangat emosi dan langsung menyerangnya dengan brutal. Sayangnya, untuk mengalahkan iblis ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Lehernya sangatlah kuat. Di sisi lain, Roh Sabito dan Makomo membicarakan Tanjiro, apakah dia bisa mengalahkan si iblis tangan ini. Namun, fakta yang pasti, Tanjiro telah berhasil membelah batu besar yang sangat keras. Dari dalam hati yang terdalam, Sabito dan Makomo benar-benar mengakui kemampuannya. Saat pertarungan ini sedang berlangsung, Tanjiro bisa melihat garis benang lawannya. Dengan konsentrasi tinggi dan menggunakan teknik penuh pernafasan air, akhirnya Tanjiro berhasil memenggal kepala si iblis tangan yang sangat keras.